Shalom God Lovers, pagi hari ini saya percaya hati kita dipenuhi ucapan syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom God Lovers, renungan kita sampai 3 hari ke depan atau 3 seri berturut-turut saya beri tema melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Saya mulai dengan Matius 20 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah saudara, ini Yesus memberikan gambaran pelayanan ini penting. Tetapi dalam melayani, mereka harus sadari bahwa Yesus telah menjadi role model dari pelayanan itu. Yesus datang dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, itu sebabnya di dalam kita mengiring Tuhan, dan kalau kita perhatikan di dalam gereja, kita akan menemukan 2 kelompok di dalam gereja. Ada kelompok yang menyadari bahwa tebusan Tuhan bukan untuk dinikmati saja, tetapi Allah menebus saya supaya saya sebagai orang yang ditebus mengabdikan hidup saya kepada Tuhan dan melayani Dia. Dan kesempatan itu sebagai sebuah kehormatan, kepercayaan besar dari Tuhan. Sebaliknya ada satu kelompok yang ada di dalam gereja yang apatis, hanya duduk-duduk dan hanya berkomentar dan terus ingin supaya dilayani, diservis dengan baik. Kelompok ini selalu saja melihat yang kurang-kurang di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, di dalam komunitas, ada saja yang kurang di mata mereka. Nah sebaliknya, yang mau melayani ini terus akan dituntut untuk memberi improvisasi agar pelayanan itu semakin lebih dan lebih baik. Nah saudaraku, di dalam semuanya itu Yesus berkata begini, "Ingat, saya datang memberi contoh untuk kalian. Saya datang meninggalkan kemegahan sorga dan datang sebagai manusia, bahkan untuk melayani yang paling hina itu." Yesus tunduk dan menjangkau mereka. Nah saudara, itu sebabnya kekristenan kita harusnya kita sadari. Kita dipanggil
keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari kenikmatan dunia dan dosa, supaya kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Dulu kita budak dunia, budak dosa, budak dari ego kita mungkin, tetapi sekarang kita sadari bahwa kita telah ditolong, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Sang Penebus layak mendapatkan kekuatan, energi, potensi yang ada dalam diri kita sebagai pengabdian kepada Dia. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Karena Dia bisa pakai apa saja dan siapa saja. Dia punya kuasa, Dia maha kuasa. Dan semua yang kita nikmati di dunia ini adalah ciptaannya. Dia bisa pakai apa saja. Tetapi kalau Dia memakai saudara dan saya, ini adalah sebuah kehormatan. Nah saudara, ketika dalam pelayanan saudara, kita jangan sampai rebutan. Mari kita sadari diri kita dan fungsi kita. Apakah kita di dalam tubuh Kristus, dalam gereja atau di dalam komunitas kita sebagai apa? Di dalam Roma 12 ayat 4-8 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar, dan seterusnya. Jadi saudara lihat di sini bahwa masing-masing kita di dalam kumpulan gereja terpanggil dan menerima kehormatan dari Tuhan untuk menjadi mulut, untuk menjadi telinga, untuk menjadi mata, untuk menjadi kaki, menjadi tangan. Tapi semuanya kita harus berfungsi sesuai dengan kapasitas dan kasih karunia yang telah kita terima. Bagaimana saudara kita mengenal kasih karunia itu? Mengenal kasih karunia itu dengan cara dikonfirmasi oleh para pemimpin kita. Mengenal kasih karunia itu dengan cara kita menyadari bahwa sebetulnya kesukaan dan kemampuan kita ada di area ini. Nah, karena itu saudara, kalau engkau melihat di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam komunitas, kalau ada tempat itu tidak terisi, ya sekarang kalau di kota besar gampang, kalau itu tidak terisi tinggal kita bayar saja. Kita tinggal panggil orang, bayar, masalahnya beres. Tetapi saudaraku, seharusnya tidak demikian. Karena Allah mau kita terlibat sesuai dengan kasih karunia yang kita punya. Maukah saudara? Karena ini kehormatan dari Tuhan. Maukah engkau meluangkan waktumu sedikit untuk menyiapkan pelayanan itu? Kalau engkau ahli di dalam multimedia, maka engkau mau kontribusi. Setiap minggu engkau mau datang lebih awal untuk bantu tim-tim multimedia yang sudah ada, dan mungkin itu ada full timer di gereja atau persekutuan. Bantulah mereka dan izinkan keahlianmu dikontribusikan sehingga multimedia di gereja bisa lebih baik. Kalau Anda adalah seorang musisi, maukah engkau terlibat? Karena ini adalah kehormatan untuk bisa membagikan keahlian, skill, kemampuan saudara. Kalau engkau adalah seorang singer dan seterusnya. Atau engkau berkata, Pak, saya dulunya orang admin tapi sekarang saya sudah pensiun. Nah, bolehkah engkau sekarang datang ke gereja komunitas dan maukah engkau terlibat sebagai usher, sebagai kolektan, atau apa saja? Atau saudara berkata, saya tidak bisa melakukan itu semua. Maukah engkau datang lap-lap kursi, melakukan sesuatu? Karena semuanya itu adalah kehormatan. Bukan engkau lakukan untuk organisasi atau kepada manusia, tapi engkau sadari engkau melakukannya untuk Tuhan. Intinya saudara, mari pakai kesempatan ini, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Jangan terus duduk minta terus dilayani saudara, tapi berubahlah. Ya, ini mungkin beberapa bulan kita akan mengakhiri tahun ini. Maukah nanti di akhir tahun sebelum selesai tahun ini dan bahkan tahun-tahun berikutnya engkau sadari bahwa Allah yang memberikan kasih karunia, Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan talenta, dan semua dalam hidup kita adalah dari Tuhan. Maukah kita menggunakannya, mengembalikan pengabdian kita
kepada Tuhan. Ya, dan dalam melayani saudara, kita harusnya saling menolong sesuai dengan fungsi kita. Tidak usah rebutan. Di gereja saudara banyak ribut karena satu pelayanan, dikerebutin atau dikeroyok, disukai oleh begitu banyak orang, sehingga terjadi cecok dan lain sebagainya. Saudara, kalau sudah ada orang, engkau pilih pelayanan yang lain. Intinya energimu, kapasitasmu dipakai untuk melayani Tuhan. Mari saya dorong kita semua, doa saya, renungan ini boleh mengingatkan kita dan membuat kita bangkit kembali. Kalau hari ini engkau seorang pensiunan dan ada di rumah, maka engkau keluar untuk melihat sekelilingmu, dan mungkin juga engkau berfungsi untuk melakukan pertolongan. Kalau engkau seorang lawyers yang sudah lama, maukah engkau buka bantuan hukum di gereja sehingga jemaat-jemaat yang tidak mampu membayar lawyers, mereka juga bisa dapat bantuan hukum. Ada begitu banyak pelayanan yang ada di sekitar kita, tapi semuanya harus dilakukan karena kesadaran bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita, dan ini adalah balasan kita, sedikit balasan kita kepada kebaikan dan kasih setianya buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Allah yang empunya langit, bumi, laut dan segala isinya mengajak kami masuk di dalam pelayanan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah sadarkan kami Roh Kudus, supaya kami tidak hanya mengabdikan diri kami, melayani perut kami, melayani keinginan-keinginan kami dengan kapasitas yang kami punyai. Tapi kami juga ingat bahwa Tuhan yang memberi kapasitas, Tuhan yang memberi talenta, layak menerima pelayanan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, berkati umat-Mu, sembuhkan mereka, kuatkan yang lemah hari ini Tuhan. Dan biarkan di dalam segala keterbatasan kami memutuskan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau engkau diberkati, bagikan renungan ini kepada orang-orang di sekitarmu agar channel ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.